Izin Pak Ketum, saya 2 hari ini sudah saya baca itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. 67 halaman anggaran dasarnya plus 7 Romawi halaman, 21 bab, 119 pasal. Jika kita membuka bab 1 pasal 3 di undang-undang di anggaran dasar Partai Demokrat, kita yang baik. Di titik inilah anggaran dasar Partai Demokrat pada poin kedua menemukan perannya. Yang tepuk tangan bisa bacakan nggak deh? Partai Demokrat tidak memisahkan dan mempertentangkan nilai-nilai nasionalis dengan nilai-nilai religiusitas, akan tetapi menyatukan itu menjadi sebuah sifat yang konstruktif untuk melahirkan satu nilai-nilai harmoni dalam kehidupan. Ringkasannya kurang lebih demikian. Jadi mustahil Anda bisa membangun bangsa kalau dalam internal diri Anda sendiri pun tidak menjadi keluarga yang utuh dan saling mendukung. Saya baca di pasal ke-5, itu ada 5 platform Partai Demokrat yang ingin diwujudkan dalam kehidupan. Berapa di antara kita yang solid untuk mewujudkan itu sebagai bagian dari Demokrat? Jadi, jangan sampai terjadi bajunya biru, tapi hatinya abu-abu. Dan menjadikan suasana internal menjadi tidak baik. Jadi mau partainya, izin Bu Puan karena dalam suasana Demokrat saya lebih ke Demokrat di sini. Nanti mungkin di PDIP akan berbeda sedikit penekanannya. Saya pikir tadi kepala BPOKK tadi, Ustadz Adi Hidayat yang sudah membongkar, mengulik ADART. Jangan-jangan ketua DPD belum menguasai itu. DPP juga nggak menguasai jangan-jangan. Mudah-mudahan 2029 suaranya lebih kencang di sini Pak. Walaupun pasti Gerindra kencang sekali, tapi jangan sampai suara Demokrat tidak terlalu kencang begitu. 2029. Dan terima kasih Bapak SBY ketika beliau menjadi presiden selama 10 tahun 2004 hingga 2014 telah meletakkan pondasi yang kokoh dengan mantra Sustainable Economic Growth with Equity dengan 4 pro. Masih ingat semuanya? Pertama, Pak Menlu, Pak Sekjen, Gerindra, mohon dilaporkan ke Pak Presiden, kalau Demokrat tahun ini agak sering turun ke bawah karena semangatnya 25 tahun tadi. Tolong jangan disalahartikan sebagai sebuah manuver politik. Karena pemilu masih lama sekali, tidak ada yang lain. Tapi bolehlah kalau kita punya ikhtiar agar Demokrat tidak paling ujung. Di parlemen kita udah paling ujung Pak. Ya, kita ingin kembali kokoh, semakin kokoh, dan DNA Partai Demokrat itu banyak kemiripan dengan Partai Gerindra. Jadi saya rasa kita bisa bersinergi dan berkolaborasi tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Para tamu kehormatan dan keluarga besar Partai Demokrat yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Ballroom Hotel Fairmont pada acara buka puasa bersama Partai Demokrat. Damai bersatu, maju bersama. Tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat LCMA. Mari kita tenangkan hati dan menyimaknya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang kita banggakan, kita hormati, dan kita doakan senantiasa dalam kesehatan yang paripurna untuk membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Guru Bangsa, Kompas Demokrasi Indonesia. Yang kita hormati, kita banggakan, pemimpin muda visioner, perekat nilai-nilai kebangsaan, penjaga nilai demokrasi Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Seluruh tamu undangan keluarga besar Partai Demokrat, saya akan memulai ceramah kali ini pada peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan 1439 tahun yang lalu, bertepatan dengan 1 Januari 630 Masehi 8 Hijrah. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah di hari ke-20 Ramadan, Bilal bin Rabah, di antara sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, diperkenankan oleh Nabi mengumandangkan azan di dekat Ka'bah. Dalam prosesi kumandang azan ini, menariknya ada oknum masyarakat. Ini zaman Nabi saja oknum sudah ada ini. Memberikan satu celotehan yang menarik. Mengapa harus Bilal? Dari status sosial yang rendah, mantan hamba sahaya, tapi diberikan kehormatan untuk mengumandangkan azan dalam pembukaan kota Mekah di samping Ka'bah. Ternyata kalimat ini tidak hanya sampai menyebar di kalangan orang dekat yang mendengar, tapi kemudian dia terangkat menembus arsy, menggoncang arsy ilahi, sehingga dengan itu turunlah kemudian respon Tuhan dengan menurunkan surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-13. Di saat itulah kemudian Nabi mendeklarasikan sesuatu yang sangat penting, yang irisannya nanti akan bertemu di garis ideologi Partai Demokrat. Baik. Izin Pak Ketum, saya 2 hari ini sudah saya baca itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. ...67 halaman anggaran dasarnya plus 7 Romawi halaman, 21 bab, 119 pasal. Baik. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Deklarasi pertama yang Tuhan turunkan untuk merespon satu statement yang menyalahi nilai-nilai dasar kemanusiaan adalah sangat menarik. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia tanpa kecuali. Kasusnya terjadi dalam lingkar kehidupan umat Islam, tapi deklarasinya ditujukan secara universal untuk membangun nilai kemanusiaan yang luas. Jadi di Quran itu ada panggilan khusus
bagi umat Islam untuk mengajak dan mempraktekkan nilai Islami menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada yang menarik, menampilkan nilai-nilai kemanusiaan universal dengan menggunakan diksi ya ayyuhan nas. Hai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku tegaskan dengan keagungan zatku. Mohon izin bagi yang muslim, jika ada di Quran kita temukan ayat dibuka dengan menggunakan kata inna, itu artinya bukan hanya menunjuk pada pentingnya informasi, tapi Tuhan menghadirkan keagungannya untuk menekankan pentingnya informasi yang disampaikan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku ciptakan kalian semua manusia, ada lelaki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian aku tanamkan sifat-sifat kolektif dan komunal supaya engkau bisa membangun syu'ubah, komunitas luas, berbangsa, bernegara. Syu'ub diartikan juga membangun sifat nasionalis di negara tempat dia berdiam. Wa qabail, membangun kebinekaan yang harmoni. Jamak dari kata kabilah, suku. Bila digabungkan keberagaman ini, lita'arafu, untuk membangun satu harmoni dengan jalan tengah yang kuat. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi aku tegaskan, di balik interaksi dalam konteks yang luas ini, berbangsa, bernegara, membangun harmoni, yang hebat itu bukan yang strata sosialnya tertinggi, yang kedudukannya paling tinggi, yang ilmunya paling dalam. Tapi Tuhan mengatakan, atqakum, ialah orang-orang yang dengan status sosial yang kuat itu, dia isi dengan potensi-potensi takwa untuk menebarkan nilai-nilai manfaat dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, insan demokrat, jika kita membuka bab 1, pasal 3, di undang-undang, di anggaran dasar Partai Demokrat, kita akan temukan di pasal 3 tentang garis ideologi Partai Demokrat, dan di dalamnya berisi 3 poin utama. 1, Partai Demokrat menganut garis ideologi nasionalis religius. Ayat ini adalah ayat yang membawa spirit nilai-nilai nasionalisme, dan saat yang bersamaan mendorong sifat nasionalis itu dengan nilai-nilai religiusitas yang kuat. Jadi ini yang tepuk tangan Prof. SB, ini wajib menghafal ayat ini juga itu. Karena ini dasarnya ini. Bagaimana kemudian didefinisikan sifat nasionalis itu, selain nanti muncul di poin yang kedua, ada poin yang penting yang ingin saya tekankan dulu pada nafas ayat di pembuka atau paragraf pertama ayat ini. Tuhan mengatakan, jika kita ingin membangun satu bangsa yang kuat, negara yang kuat, sifat nasionalis yang kokoh, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menggunakan seluruh energi kita untuk bersatu membangun bangsa, negara yang kita pijak. Jadi yang pertama, ketika teman-teman membuat sebuah tema bersatu untuk maju, maka ayat kemudian memberikan respon, syu'ubau wa qabaila. Fitrah manusia itu, bila ingin kuat membangun negara, mengokohkan kehidupan berbangsa, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menggunakan semua potensi perbedaan yang ada pada diri kita untuk bersatu membangun bangsa dalam harmoni dan kebaikan. Satu hal. Yang kedua, bersatu ini sifatnya masih luas. Kita bisa menggunakan instrumen yang kita miliki dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada intelektual, mungkin ada pendekatan kultural, mungkin ada pendekatan kekuatan fisikal. Di titik ini kemudian Allah menawarkan satu hal yang sifatnya fitrah, yang tidak dapat ditolak, yang bila semua nilainya kita terjemahkan dalam kehidupan, maka terwujudlah kemudian persatuan dan sifat nasionalis yang didambakan. Apa itu? Inna akramakum
indallahi atqakum. Nilai-nilai takwa yang menjadi inti sifat religiusitas seseorang sebagai fitrah, bagian dari kehidupannya. Di titik inilah saya akan mulai tausiah saya, bagaimana nilai takwa sebagai dasar beragama, sifat religiusitas, membentuk sifat nasionalis dalam rangka menguatkan kebinekaan dan kebangsaan kita semua. Jadi izin, yang tadi baru mukaddimah, sekarang kita mulai pada intinya. Bapak Ibu sekalian, manusia saat dicipta didesain oleh Tuhan memiliki 3 komponen utama. Ada fisiknya, bagian terluar, body. Ada akalnya yang mengkonstruksikan segala informasi agar cepat dieksekusi oleh fisik. Itu yang disebut dengan akal. Dan yang ketiga, ada inti kehidupan yang terletak di dalam kedalaman jiwa. Ini yang disebut dengan takwa. Ketiganya mesti disinergikan untuk membentuk manusia paripurna. Di sini muncul semua perintah. Akal tidak memberikan perintah. Akal tidak memberi instruksi. Jadi kalau ada kajian diskusi tentang akal sehat bagus. Akal yang sehat mengkonstruksikan semua perintah agar cepat dieksekusi oleh fisik, tapi dia tidak membawa unsur perintah. Sumbernya dari sini. Di dalam jiwa kita hanya didapati 2 sumber kehidupan. Ada sifat yang mendorong pada kebaikan, ini instruksi positif, disebut dengan takwa. Ada lawannya, disebut dengan nafsu. Takwa di Quran disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Silakan. Kita berikan tepuk tangan. Selamat datang Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Boleh berikan tepuk tangan untuk beliau. Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saat aku ciptakan jiwa manusia, kata Tuhan, maka aku tanamkan 2 potensi untuk membentuk karakter moralnya. Mohon fokus di sini. Ada karakter moral dengan jiwa kebaikan, disebut dengan takwa, himpunan sifat-sifat baik. Ada lawannya disebut dengan nafsu. Inilah saudara yang memberikan instruksi ke dalam akal untuk dieksekusi oleh fisik. Jadi ketika yang dominan adalah nafsunya, maka terkumpullah semua sifat-sifat yang menyimpang. Maaf, dusta, kesombongan, senang bertikai, sumbernya di sini. Nafsu. Lawannya yang positif disebut dengan takwa. Ditanamkan oleh Tuhan sebagai potensi positif pada jiwa kita. Kejujuran ada di takwa. Kerendahan hati ada di takwa. Kesabaran ada di takwa. Ketika kita bisa mengolah sifat takwa ini dengan positif dan muncul sebagai perintah, instruksi yang membimbing akal kita supaya diterjemahkan ke dalam fisik, maka lahirlah insan paripurna yang dengan sifat takwa itu dibimbing ia untuk menghasilkan semua karya-karya positif dan baik. Jadi kalau saya istilahkan di bahasa kekinian, di sini ada karakter moral, di sini ada karakter intelektual, di sini ada karakter kinerja. Karakter moral memberikan instruksi, karakter intelektual mengkonstruksikan ini meneruskan kepada fisik, karakter kinerja mengeksekusi perintah yang muncul dari moral. Ketika yang keluarnya positif, kejujuran, maka apapun dan posisi apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, jadi kiai yang jujur, yang mencerahkan, yang menyatukan, yang membawa pada nilai-nilai persatuan dan kebaikan. Jadi pejabat apapun levelnya, di parlemen, di eksekutif, maka akan cenderung membawa karakter-karakter positif yang diekspresikan dalam bentuk kebaikan-kebaikan demi keutuhan berbangsa dan bernegara. Itulah pentingnya kenapa takwa kita aktifkan. Sebaliknya, bila yang aktif adalah nafsunya, tertinggal takwanya, maka muncullah lawan-lawan dari sifat takwa tadi.
Di sini ada jujur, di sini ada dusta. Jadi walaupun ada lagu mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensi dusta itu tetap tertanam. Ketika tidak dilatih jujurnya dan dustanya yang muncul, maka inilah yang menjadi bencana dalam kehidupan. Semakin pintar orangnya, semakin cepat dusta itu dieksekusi oleh fisik dalam kehidupan. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara saat ini, kita sudah surplus orang-orang pintar. Karakter intelektual semakin banyak. Izin Prof. SB, saya baru kembali dari Sumbar kemarin. Di Sumbar itu sekarang sudah lebih daripada 70 universitas. 40.000 lulusan. Baru dari Sumbar. Anda bisa bayangkan betapa banyak orang-orang dicetak akalnya, pintar pikirannya. Kita punya begawan ekonomi, begawan hukum, hanya pertanyaannya, dari sekian yang dicetak dengan kadar intelektualitas tinggi itu, berapa yang disertai dengan kekuatan moral yang kuat? Ini yang menyebabkan mengapa korupsi masih marak dan sulit diberantas. Tindakan penyimpangan dan kriminalitas sulit kemudian untuk ditepikan, karena yang kita butuhkan sekarang ini, saat ini, adalah penguatan dari sifat-sifat takwa itu, bisa kita aktifkan menjadi sinyal positif, membangun karakteristik intelektual yang kuat, dan dieksekusi oleh kekuatan fisik kita yang baik. Di titik inilah, pasal ketiga, bab 1, anggaran dasar Partai Demokrat pada poin kedua menemukan perannya. Yang tepuk tangan bisa bacakan gak deh? Partai Demokrat tidak memisahkan dan mempertentangkan nilai-nilai nasionalis dengan nilai-nilai religiusitas, akan tetapi menyatukan itu menjadi sebuah sifat yang konstruktif untuk melahirkan satu nilai-nilai harmoni dalam kehidupan. Ringkasannya kurang lebih demikian. Maka pertemuan ini mendapatkan irisannya dan momentumnya, karena yang kita kemudian tadi uraikan tentang peningkatan sifat takwa, mustahil sifat religiusitas itu bisa diaktifkan kalau takwanya tidak aktif. Apa hubungan dengan puasa? Hadirin, Tuhan yang menciptakan sifat takwa ini, lalu menurunkan kepada kita instrumen untuk mengaktifkannya. Itulah yang kita sebut dengan ibadah. Salat mengaktifkan takwa. Bagi yang muslim, baca Al-Quran mengaktifkan takwa. Berzikir mengaktifkan takwa. Menariknya, Tuhan menginginkan dalam perjalanan kehidupan 1 tahun itu, semua instrumen ini dikumpulkan menjadi satu kesatuan, satu paket dalam durasi waktu yang khusus, maka diturunkanlah pada tahun kedua Hijrah, di bulan Sya'ban, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183 tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang beriman, diwajibkan bagi Anda menunaikan puasa dengan seluruh paketnya. Jadi mohon izin, ada siyam, ada saum, itu berbeda. Jika kita mengatakan saum, itu masih umum. Misal, saya makan tapi saya tak mau bicara dulu. Itu saum namanya. Ayat 26 surat Maryam, Bunda Maria. Ketika beliau kemudian melahirkan Nabi Isa, oleh Tuhan diminta saum. Tapi masih boleh makan, boleh minum, hanya tak boleh bicara. Itu saum. Tapi kalau siam, itu puasa dalam bentuk paket. Ibadah ritualnya, salat bagi yang muslim, baca Quran, zikir, ibadah sosialnya, membangun silaturahim, saling membantu, meningkatkan sifat sosial. Dikumpulkan menjadi satu, maka ditutup dengan kalimat yang sangat indah, bila paket ini kemudian dikerjakan dengan benar, dengan paripurna, maka lahirlah kemudian potensi yang didambakan itu melalui peningkatan sifat-sifat takwa. La'allakum tattaqun. Kita rajut kembali tadi.
platformnya ada 5, garis ideologisnya ada 3, membentuk sifat nasional dengan dasar-dasar religiusitas. Tuhan mengatakan tidak mungkin tumbuh sifat religius kecuali ada sifat takwa. Lalu Allah mengatakan, latihlah puasa itu, latihlah sifat takwa itu dalam momentum puasa. Hari ini, hari ke-14 Ramadan, Partai Demokrat ingin mendefinisikan urutan yang tadi telah kami tampilkan dalam bentuk buka bersama, memberikan inspirasi kepada yang datang untuk membangun persatuan dalam konteks bernegara dengan mengaktifkan sifat-sifat takwa, setidaknya mengaktifkan takwa dengan potensi-potensi sosial yang bisa kita satukan dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, saya akan lompat sedikit pada bagian yang sangat penting. Saya mengikuti Pak SBY saat memberikan arahan di studio musik, izin Pak. Bapak sempat mengutip quote tentang universitas kehidupan. Seorang manusia yang sukses adalah orang yang lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya. Jika hari ini sama dengan sebelumnya, dia orang yang gagal. Jika hari ini lebih buruk dari sebelumnya, maka dia orang yang tertinggal. Kutipan itu bersambung sanadnya pada sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian didokumentasikan Pak oleh seorang tokoh hadis namanya Imam Ad-Dailami dalam musnadnya nomor hadis 5910. Di dalam kutipan ini, Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik yang ingin ditampilkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Saya ingin tekankan beliau itu sosok visioner, orang muda, begawan pengetahuan yang tinggi. Beliau pakar di bidang matematika, pakar di bidang Quran, pakar di bidang hadis. Saat mengungkapkan kata-kata tadi sebagai quotes dalam kehidupan, ternyata salah satu yang diambil adalah turunan sifat takwa dari 3 ayat yang dikembangkan dari surah Ali Imran, ayat 103, 104, 105 yang tadi dibacakan oleh Ananda Zaki. Dimulai dengan 102 tentang penguatan takwa, masuk pada persatuan ayat 103, membangun satu komunitas dengan 3 visi utama 104, dan menjauhkan dari aspek-aspek yang menyimpang pada ayat yang ke-105. Di titik inilah saya akan akhiri tausiah saya dengan memberikan penekanan-penekanan pokok pada implementasi atas apa yang ditawarkan tadi. 1, saya cepat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cara kita mengembangkan sifat takwa tadi untuk menguatkan nilai dalam kehidupan, dalam konteks membangun bangsa, kata Quran yang pertama, 1, tidak mungkin terjalin segala hal yang ideal dalam membangun bangsa itu kecuali didasari dengan sifat-sifat persatuan yang real. 2, mohon maaf, dan persatuan ini jangan jadi narasi. Dia harus punya visi. Banyak sekarang slogan mengatakan, ayo bersatu, ayo bersatu. Kita dapatkan generasi emas 2045. Slogannya banyak, narasinya ada, tapi yang jadi masalah, visi dan teknisnya tidak pernah disampaikan. Jadi kalau anak-anak di sekolah bertanya, bagaimana cara kita membangun generasi emas 2045? Slogannya ada, narasinya tidak utuh. Maka Tuhan mengatakan, wal takum minkum ummatun. Jika kita memiliki visi persatuan, ingin membangun sebuah bangsa yang kokoh, maka di antara unsur kebangsaan itu mesti ada elemen yang menghimpun tokoh-tokoh terbaik, yang menyeleksi dari setiap wilayah dari negara itu, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dengan 3 visi utama yang ditampilkan. Jadi kalau saya tarik pada kehidupan berbangsa bernegara dengan konteks politik, kita menginginkan Indonesia yang kokoh, yang kuat. Quran mengatakan, bangun komunitas sebagai instrumen untuk mengokohkan itu. Disambut dalam undang-undang kepartaian, muncullah partai politik. Di antara sekian partai ada Partai Demokrat. Bagaimana Partai Demokrat berkontribusi membangun bangsa? Menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Maka Tuhan mengatakan, yad'una ilal khair. Satu dari unsur Partai Demokrat itu, kalau saya tarik pada kehidupan Partai Demokrat, semua harus menjadi satu keluarga yang satu visi utuh,
membawa nilai-nilai kebaikan yang telah ditetapkan. Jadi mustahil Anda bisa membangun bangsa kalau dalam internal diri Anda sendiri pun tidak menjadi keluarga yang utuh dan saling mendukung. Maka yang dilakukan pertama kali apa? Bangun konsolidasi dari setiap wilayah sampai ke daerah. Sokong pemimpinnya, kuatkan visinya. Saya baca di pasal ke-5, itu ada 5 platform Partai Demokrat yang ingin diwujudkan dalam kehidupan. Ada keamanan, peace, ada keadilan, justice, ada demokrasi, ada proteksi terhadap lingkungan. Dari sekian yang telah kita tanamkan sebagai visi berkehidupan itu, yang kita akan wujudkan, maka Tuhan soal, untuk mewujudkan platform ini, pertanyaan pertama dari Tuhan yang ditampilkan, dari ayat yang dibacakan, berapa di antara kita yang solid untuk mewujudkan itu sebagai bagian dari Demokrat? Jadi, jangan sampai terjadi, bajunya biru, tapi hatinya abu-abu. Nah, ini pertanyaan Quran gitu ya. Apalagi mencoba kemudian untuk memecah visi itu dan menjadikan suasana internal menjadi tidak baik. Jadi mau partainya, izin Bu Puan karena dalam suasana Demokrat saya lebih ke Demokrat di sini. Nanti mungkin di PDIP akan berbeda sedikit penekanannya. Baik. Saya kembali sebentar. Satu itu. Jadi kita ingin membangun narasi penguatan Indonesia. Indonesia emas 2045. Kita menjadi bagian dari pembangunan. Tapi yang pertama Tuhan katakan solid dulu di dalam. Dukung dulu kepemimpinannya. Dorong dulu penguatan visinya. Baru yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Terjemahkan visi itu dengan aksi-aksi nyata di lapangan. Sentuh masyarakatnya. Dialogkan dengan rakyatnya. Berapa banyak di antara perwakilan Partai Demokrat yang sudah kembali pada konstituen, menyerap aspirasi, mendengar keluhan, mendiskusikan, memberikan solusi. Jadi nilai itu akan terasa dengan praktis di lapangan, kata Tuhan, ketika sifat khair diimplementasikan berubah pada algoritma yang kedua, yaitu ma'ruf. Pak, ma'ruf itu baru sifat. Jujur itu sifat. Ketika ada orang menyogok kita, kemudian kita menolak, itu disebut ma'ruf namanya. Sifat baik yang berubah menjadi sikap, berubah katanya dari khair menjadi ma'ruf. Jika Anda menginginkan satu partai yang kuat, dengan platform yang kuat, implementasi yang kuat, kata Quran, setelah solid di dalam internalnya, bawa visi kebaikannya, praktekkan dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, sehingga dirasakan oleh masyarakat dengan sifat ma'ruf itu. Dan dengan itulah, tanpa kita harus membuat status yang kuat pun, masyarakat akan merasakan kontribusi itu dan memberikan status-status terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sedikit koreksi. Ada satu paradoks yang muncul kekinian. Saat semua kinerja kebaikan itu harus diukur dengan opini publik. Itu satu hal yang keliru. Karena publik pada akhirnya tidak akan pernah memberikan kepuasan dengan perbedaan-perbedaan pandangan. Satu kali, Luqman Al-Hakim, nanti turunnya surah ke-31, salah satunya dengan jalan cerita ini, mengajak putra kecilnya untuk jalan-jalan di atas keledai. Ketika dinaiki keledainya, tiba-tiba ada orang komentar, opini publik yang pertama. Dia mengatakan, itu ayah anak naik keledai kecil, kasihan keledainya. Luqman memutuskan turun, beliau memegang kendali keledai, anaknya naik. Opini publik yang kedua kemudian berkata, ini anaknya tak sopan pada ayah, ayah nuntun, anak naik keledai. Lalu Luqman naik ke keledai, anaknya turun. Opini publik yang ketiga mengatakan, ini ayah tak sayang anak, karena ayahnya naik kendaraan, anaknya menuntut. Keduanya memutuskan kita turun dari keledai, kita tuntun bersama. Maka muncul opini yang keempat, ayah dan anak ini kurang pandai, punya keledai, tak dinaiki.
Maka Luqman memutuskan untuk menarik anaknya. Kita duduk nak sebentar. Perhatikan, ini kalimat mewah. Ini kalimat mewah. Kata Luqman, nak, jika engkau sudah punya program kehidupan yang bagus, jangan sandarkan kesuksesan programmu pada kepuasan dan opini publik. Karena sehebat apapun kita berbuat, publik pasti punya persepsi yang berbeda-beda. Cukuplah semua insan demokrat bekerja untuk rakyat, membawa narasi positif, menampilkan sifat nasionalis, membawa jalur tengahan, menghormati sifat pluralitas, dan tingkatkan semua dedikasi itu untuk bangsa dan negara. Biarkan takdir Tuhan yang mengantarkan pada inti terdalam setiap masyarakat untuk mengakui bahwa Demokrat bersama rakyat untuk membangun bangsa berkemajuan. Sebelum hidup praktekkan dulu. Baik, saya tutup, tinggal 1 menit. Bapak Ibu sekalian, ini sebelum Pak Presiden datang, kemarin saya sempat baca bukunya, saya kira bagus untuk dibaca juga, ada data-data yang cukup baik. Transformasi Pembangunan Bangsa, judulnya, 243 halaman. Datanya cukup bagus. Di halaman terakhir, itu ada quote di bawah, dengan gambar Panglima Sudirman sedang hormat, dikatakan demikian, manusia terbagi 3 bagian. Ada the leaders, orang-orang yang selalu berinovasi menampilkan kebaruan dan menampilkan maslahat yang dinikmati oleh masyarakat. 2, the followers, orang-orang yang hanya mengikuti kebaruan dan inovasi yang ditampilkan oleh the leaders dan tidak memiliki visi mendalam untuk mempraktekannya. 3, the apathetic, orang-orang yang hanya pandai menyoal, pandai bikin isu, pandai memprovokasi, pandai mengolah hoax. Saya yakin insan Demokrat melalui pertemuan ini dengan garis-garis yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai, disokong dengan nilai-nilai religiusitas yang telah diturunkan dari ayat-ayat tadi, saya yakin di hadapan saya adalah tipikal the leaders yang berinovasi untuk membangun bangsa menuju Indonesia emas yang berkemajuan. Kita doakan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kebaikan. Izin saya mengantarkan doa sejenak untuk menampilkan pada sesi berikutnya karena sesi kami sudah selesai. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon teman-teman bisa menyesuaikan. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah, kami berhimpun untuk bersyukur dan memuji-Mu atas segala nikmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai detik kami bertumpul di tempat ini. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu agar Engkau berkenan memberikan kami kemampuan meneladani kebaikan-kebaikan yang pernah dicontohkan Rasulullah dan berpeluang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Duhai Allah, jadikan semua yang berhimpun, berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga yang saling menyayangi, menguatkan, mencintai, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim, kekeluargaan dan kebaikan di antara kami. Allahumma hfadz biladana an Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia tercinta. Satukan ya Allah, satukan seluruh lapis masyarakat bangsa ini, para pemimpinnya untuk mencintai, memajukan bangsa ini dan menjaga menuju kemakmuran yang Engkau ridhai. Allahumma hfadz ya Allah jami' ru'asa Indonesia, zid nurahum idza kanu amwata wa zid rahmatan lahum wa quwwatan lahum idza kanu ahya'a. Ya Allah, berkahi dan berikan kebaikan kepada seluruh pemimpin bangsa ini, baik yang telah meninggalkan kami, para presiden yang telah meninggalkan kami, ataupun yang masih hadir saat ini. Berikan kesehatan, kekuatan, kebaikan,
dan berikan kebijaksanaan untuk selalu menjadi garda terdepan dalam memimpin bangsa ini dalam kebaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nakhussuka bid du'a li ukhtina ya arhamar rahimin Ibu Ani Yudhoyono, zidlah rahmatan wa nuran fi qabriha. Ya Allah, di balik pertemuan kami hari ini ada sosok yang menginspirasi, memberikan nilai-nilai kebaikan dalam lahirnya Partai Demokrat, membersamai 10 tahun dalam pengabdian terhadap bangsa. Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, anugerahkan selalu cahaya pada beliau, tambahkan rahmat kepada beliau, berikan kebaikan kepada beliau, dan jadikan seluruh kebaikan yang diteruskan oleh keluarga beliau sebagai jariah yang mengantarkan pada pertemuan terbaik dalam kehidupan yang lebih baik bersamamu kelak. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat atas tausiah dan doa-doanya yang menyejukkan kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace and blessings be upon us all. Yang kami cintai dan muliakan, Presiden Republik Indonesia yang ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Selalu membahagiakan setiap beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita semua, dan terlebih di momen spesial acara buka puasa bersama keluarga besar Partai Demokrat. Yang kami hormati dan banggakan, tamu kehormatan kita, sahabat saya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Bapak Sugiono. Saya pantas kalau mengatakan sahabat, karena kita sudah mengenal sejak usia 15 tahun. Jadi saya sudah lebih dulu tidur bersama Menlu dibandingkan dengan istri saya. Di satu kampus, di barak, di tempa bersama-sama ketika itu di kampus SMA Taruna Nusantara. Dan alhamdulillah hari ini kembali dipertemukan dalam sebuah pengabdian yang baru. Pak Menlu, video tadi dan acara ini tentunya juga dipersembahkan untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebuah bukti kecintaan dan kesetiaan kami, keluarga besar Partai Demokrat, untuk bisa terus mengawal dan menyukseskan beliau dalam memimpin negeri ini, memimpin rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, yang maju dan sejahtera. Tapi kami sangat memahami, tadi malam luar biasa beliau berapi-api sampai jam 11:30 malam. Dan ketika itu beliau sudah menyampaikan akan hadir acara buka puasa Partai Demokrat ini, tapi kami sangat memahami
Beliau juga belum lama baru kembali dari perjalanan panjang, menjalankan tugas-tugas di luar negeri bersama Pak Menlu, tentu membutuhkan waktu untuk recover. Kami mendoakan semoga beliau segera pulih, sehat, dan terus bisa memimpin kita semua dengan energi yang penuh. Sekali lagi, salam dan doa terbaik dari keluarga besar Partai Demokrat untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga hadir Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang juga telah membersamai kita, dan tentunya para sahabat keluarga besar Partai Demokrat. Saya ingin menyampaikan apresiasi tentunya kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI beserta seluruh anggota DPR RI. Mana suaranya DPR RI? Pak Menlu, mudah-mudahan 2029 suaranya lebih kencang di sini, Pak. Walaupun pasti Gerindra kencang sekali, tapi jangan sampai suara Demokrat tidak terlalu kencang begitu. 2029. Saya juga ingin menyapa tentunya para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih yang juga merupakan kader Partai Demokrat. Yang pertama, Bapak Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif. Bapak Muhammad Iftithah Sulaiman, Menteri Transmigrasi. Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum. Bapak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Osi Dermawan, Wakil Menteri ATR BPN, saat ini sedang berada di Barcelona, menjalankan tugas. Dan tentunya yang saya cintai dan banggakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Herman Hairon. Bendahara Umum, Bung Irwan, para senior, para pemimpin dan anggota Majelis Tinggi Partai, Mahkamah Partai, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, juga Sri Kandi Partai Demokrat di bawah binaan Mbak Anissa Pohan Yudhoyono. Mohon maaf kalau kurang aktif 7 bulan terakhir ini, karena sedang memastikan investasi terbesar Ketum benar-benar sehat dan aman. Tugas tidak bisa didelegasikan. Terima kasih istriku. Juga di sini hadir Ketua Istri, saya ulangi, Persaudaraan Istri Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Mbak Alia Rajasa. Para kepala daerah Partai Demokrat, angkat tangan kepala daerah. Mana suaranya kepala daerah? Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia Penyelenggara acara buka puasa bersama tahun 2026 ini, Bung Syahrial Nasution. Terima kasih bersama panitia yang lainnya. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya secara khusus ingin menyapa para duta besar negara-negara sahabat, khususnya dari negara-negara Islam. Boleh saya sebutkan, tadi ada beberapa yang sudah hadir. Duta Besar dari Mesir, Yang Mulia Yasser Hasan Farak LMC. Duta Besar dari Sudan, Yasir Muhammad Ali Muhammad. Duta Besar dari Kazakhstan, Bapak Serzan Abdi Karimov. Duta Besar dari Syria, Abdul Momen Anan. Deputy Head of Mission dari Iran, Bapak Muhammad Mahdi Moradi. Charge d'Affaires dari Mauritania, Bapak Ahmedou Beibat. Deputy Head of Mission, United Arab Emirates,
Miss Syaimah Salem Ahmed Al-Habsi, Deputy Chief of Mission, Malaysia, Bapak Farzami Sarkawi. It is a great honor and pleasure for me to welcome Your Excellencies. Actually, this is the first time the Democratic Party has invited ambassadors and diplomatic corps to iftar gathering like this. Amid the current global situation, particularly the conflicts and wars unfolding in the Middle East, moments like this, I believe, have become more important and relevant. Terima kasih sekali lagi, thank you for your presence. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Ramadan sejatinya adalah bulan suci yang penuh dengan ampunan dan keberkahan. Bulan yang memberikan ruang yang begitu luas untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga mengajarkan kesabaran, keikhlasan, pengendalian diri, dan juga spirit untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan. Karena di saat kita menahan lapar dan haus, kita juga belajar merasakan penderitaan sesama. Namun pada tahun ini, Ramadan juga datang dalam suasana dunia yang tidak baik-baik saja. Di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah, kita menyaksikan konflik dan peperangan yang menimbulkan korban jiwa, penderitaan, dan kehancuran. Ramadan yang sejatinya membuka pintu untuk saling memaafkan, kemudian menjadi pintu saling menghancurkan. Ramadan yang seharusnya menghadirkan ketenangan batin, justru dibayangi dengan rasa cemas, uncertainty, dan juga duka yang mendalam. Tentu ini sangat memperhatikan. But rest assured, our hearts, our minds, and our prayers are always with our brothers and sisters in the conflict areas and warring zones. Selalu dalam doa dan ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan solusi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua tidak ingin Timur Tengah kemudian menjadi flashpoint yang bisa mengarah ke perang yang lebih dahsyat, apalagi menuju perang dunia ketiga. Kita harus sekuat tenaga untuk bisa mencegah terjadinya itu. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan yang baik ini, kami, keluarga besar Partai Demokrat, tolong disampaikan Pak Menlu, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menggelar pertemuan di Istana Merdeka tadi malam, sampai dengan larut, untuk secara serius membahas berbagai kemungkinan skenario terburuk, worst case scenario, dan tentunya berbagai dampak strategis, baik langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia, terhadap kawasan kita. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk bisa mengantisipasi dan memitigasi segala risiko yang bisa datang, khususnya di bidang ekonomi, ketahanan energi, dan juga pangan. Dan kami sungguh mengapresiasi segala niat baik dan ikhtiar Bapak Presiden yang tentu dibantu oleh Bapak Menlu dan tim untuk terus mencari solusi yang terbaik bagi terciptanya perdamaian dan ketertiban dunia, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan untuk terus mendorong agar terjadi dialog, terjadi deeskalasi, dan juga penyelesaian secara damai di Timur Tengah. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah. But when there is a will, there is a way. Saya rasa juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan selalu menyiapkan jalan bagi siapapun yang berikhtiar secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kami percaya bahwa tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi dan tentunya dengan itikat yang baik. Dan tidak ada perbedaan yang tidak bisa dijembatani jika kemanusiaan diletakkan, ditempatkan di atas segala-galanya. Setuju Demokrat? Dalam konteks kebangsaan,
Partai Demokrat percaya bahwa Indonesia harus terus-menerus menjadi jembatan, bridge builder. Di tengah dunia yang saat ini serasa semakin terpolarisasi. Kita juga konsisten mendorong multilateralisme yang banyak atau sering dikatakan sudah mati suri saat ini. Memperkuat kerjasama regional dan juga tentunya kerjasama di tingkat global, serta memastikan bahwa kepentingan nasional kita tetap terlindungi tanpa mengabaikan tanggung jawab kemanusiaan secara universal. Hadirin yang berbahagia, di luar persoalan geopolitik dan keamanan internasional ini, dunia juga terus menghadapi tantangan-tantangan global lainnya yang sama seriusnya, bahkan tidak bisa menunda besok, lusa, tahun berikutnya. Tantangan-tantangan itulah yang seharusnya menyatukan kita semua, bukan justru memecah belah. Paling tidak kita memetakan ada 5 tren global, 5 megatrends. Yang pertama adalah pemanasan global dan juga krisis iklim. Di sana sini kita menyaksikan terjadi bencana alam, termasuk di Indonesia sendiri. Dan ancaman-ancaman ini bukan lagi ancaman masa depan. This is our reality. Realitas yang harus kita hadapi hari ini juga. Banjir ketika musim hujan. Kekeringan ketika musim kemarau. Dan cuaca ekstrim yang menghantam Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menjadi wake up call yang katanya tropical cyclone tidak atau jarang terjadi di sekitar ekuator. Ini bisa menghantam kita kapan saja. Dan ini tentunya adalah bentuk tanggung jawab kita untuk generasi penerus kita. Kita ingin anak cucu kita juga hidup dengan baik dan nyaman di bumi yang hanya ada satu ini. Yang kedua terkait dengan pertumbuhan populasi manusia di dunia dihadapkan dengan semakin terbatasnya sumber daya alam. Ini meniscayakan kompetisi yang semakin sengit. Kompetisi yang tidak bisa dikelola dengan baik bisa mengakibatkan konflik bersenjata, perang antar negara. Dan sekali lagi inilah mengapa Indonesia yang dikaruniai dengan begitu besar kekayaan alam juga tidak boleh merasa itu akan hadir dengan sendirinya. Kita harus mengikhtiarkan agar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan benar-benar bisa didistribusikan secara berkeadilan. Yang ketiga, arus urbanisasi yang begitu cepat. 70% masyarakat dunia, termasuk Indonesia, diprediksi akan tinggal di kota-kota. Permasalahannya adalah bukan hanya lahan, bukan hanya tata ruang, tapi juga daya dukung kota-kota tersebut belum semuanya dapat mengakomodasi cepatnya laju urbanisasi tadi. Kita ingin desa dan kota semakin maju. Kita ingin masyarakat tidak ada yang menjadi marginal di lingkungannya sendiri. Dan itulah pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tadi. Yang keempat adalah disrupsi teknologi. Lompatan demi lompatan teknologi sudah dilalui. Dan hari ini kita juga seperti di persimpangan jalan. Apakah artificial intelligence, apakah robotics, ini benar-benar menjadi rezim pembangunan ke depan? Bangsa-bangsa sedunia akan mau dan harus mau mengikuti arah dan kecepatan kemajuan teknologi tadi, karena bangsa yang tertinggal tentu akan menjadi pecundang, akan menjadi penonton. Dan Indonesia tidak akan menjadi pecundang dan penonton karena kita ingin ini semua bisa menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, pengungkit produktivitas, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kelima, last but not least, kita bicara widening gap, disparity, disparitas, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan antar kawasan, antar wilayah, ini juga terus menghantui banyak negara. Kemiskinan ekstrim juga harus kita hadapi dan kita carikan solusi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, ini semua menjadi karakteristik abad 21.
dan Indonesia tidak imun terhadap tantangan-tantangan tadi. Oleh karena itu, sekali lagi, Partai Demokrat berkomitmen untuk bisa terus mengawal dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita harus memastikan agenda-agenda pembangunan nasional ini bisa berjalan sesuai dengan track yang benar. Astacita bukan untuk dihafal tetapi untuk diimplementasikan. Kita ingin mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air bersih tadi. Semakin besar kebutuhan kita untuk energi, termasuk juga untuk menopang transformasi digital di seluruh negeri. Dan kita juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia kita, human capital, di atas segalanya. Kita bisa membangun jembatan, jalan yang kokoh, yang kuat, bendungan, rel-rel kereta api, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya, yang paling penting bagaimana kita membangun manusia-manusia kita, agar rakyat Indonesia semakin unggul. Kita punya usia produktif yang juga perlu dipastikan kapasitasnya. Dan disinilah kita ingin meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur yang saat ini mendapatkan tugas untuk bisa mendorong pembangunan infrastruktur di semua sektor. Karena infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Konektivitas antar wilayah juga akan menentukan apakah transformasi ekonomi kita bisa sukses. Dan oleh karena itu, kami mohon doanya semoga kita semua bisa mengawal pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk semua, infrastructure for all. Sehingga tidak ada yang tertinggal. No one, no region, and no generation is left behind. Ini adalah mantra yang juga Bapak Presiden Prabowo Subianto jalankan. Dan terima kasih Bapak SBY ketika beliau menjadi presiden selama 10 tahun, 2004 hingga 2014, telah meletakkan pondasi yang kokoh dengan mantra Sustainable Economic Growth with Equity. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan 4 pro, masih ingat semuanya? Pertama, pro growth, pertumbuhan kita harus tinggi. Sekarang kita kejar lagi pertumbuhan agar semakin kuat. Yang kedua, pro jobs, membuka lapangan pekerjaan. Kalau masyarakat punya pekerjaan, akan punya penghasilan yang baik. Punya penghasilan artinya punya daya beli. Punya daya beli artinya punya kualitas hidup. Dan ini akan dirasakan oleh keluarga-keluarga Indonesia. Yang ketiga apa? Pro poor. Kita harus selalu berpihak, kebijakan kita harus selalu berpihak pada masyarakat prasejahtera, masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang tidak mampu. Dan ini juga terbukti kebijakan-kebijakan yang tadi ditampilkan di video. Bapak Presiden telah menorehkan sebuah prinsip pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil. Dan ini harus kita sukseskan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah pro environment, pro lingkungan. Jangan membangun dengan meninggalkan kewajiban kita untuk menjaga bumi dan lingkungan kita. Setuju? Prosperity and sustainability must go hand in hand. Berdampingan, bersamaan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Prosperity, kesejahteraan untuk semua, sustainability, keberlanjutan untuk bumi dan lingkungan kita. Itu adalah garis perjuangan Partai Demokrat hari ini dan ke depan. Kalau bicara ideologi tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh, saya pikir tadi Kepala BPOKK tadi, Ustadz Adi Hidayat yang sudah membongkar, mengulik ADART. Jangan-jangan Ketua DPD belum menguasai itu. DPP juga nggak menguasai, jangan-jangan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun daya tahan bangsa, national resilience, untuk menghadapi disrupsi
abad 21, kita butuh daya tahan. Seperti badan, kita butuh imunitas, daya tahan. Tapi tidak cukup punya daya tahan. Kita harus punya daya saing, competitiveness, untuk bisa melompat, mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, Indonesia emas tadi. Kita harus punya daya saing yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun yang bersejarah bagi Partai Demokrat. 9 September 2026, insya Allah, Partai Demokrat akan genap berusia 25 tahun. Seperempat abad Partai Demokrat. Dalam sebuah perjalanan partai politik, 25 tahun tentu penuh dengan suka duka, jatuh bangun, keringat dan air mata. Demokrat juga pernah mengalami itu semua. Dan kita bertekad bahwa Demokrat di masa mendatang bisa bangkit dan kembali kokoh untuk meningkatkan peran dan kontribusi kita di pemerintahan maupun di parlemen. Setuju semuanya? Mari kita jadikan momentum 25 tahun ini sebagai momentum kebangkitan Partai Demokrat. Reinventing Partai Demokrat. Menemukan kembali jati diri Partai Demokrat sebagai partai yang benar-benar memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Itulah mengapa Pak Menlu, Pak Sekjen, Gerindra, mohon dilaporkan ke Pak Presiden selaku pembina koalisi, pembina partai-partai politik. Kalau Demokrat tahun ini agak sering turun ke bawah karena semangatnya 25 tahun tadi. Tolong jangan disalahartikan sebagai sebuah manuver politik, karena pemilu masih lama sekali. Dan kita ingin fokus benar-benar mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. That's our objective. Tidak ada yang lain. Tapi bolehlah kalau kita punya ikhtiar agar Demokrat tidak paling ujung. Di parlemen kita udah paling ujung, Pak. Kita pernah paling ujung sana, sekarang paling ujung sini. Jadi kalau lagi sidang paripurna, betul ya? Ya, jangan sampai mepet tembok. Ya, kita ingin kembali kokoh, semakin kokoh, dan DNA Partai Demokrat itu banyak kemiripan dengan Partai Gerindra. Jadi saya rasa kita bisa bersinergi dan berkolaborasi tentu dengan partai-partai lainnya. Bapak Ibu sekalian, kami dan kita saya rasa ingin terus hadir bersama rakyat. Tadi teman-teman fraksi juga menampilkan upaya terbaik, bukan hanya menyapa konstituen di dapil, tapi juga do something. Para kepala daerah juga saya rasa punya tanggung jawab, apalagi sebagai eksekutif, bisa menjalankan program-program yang pro rakyat. Ini penting untuk membangkitkan trust and confidence rakyat kita terhadap Partai Demokrat dan pada pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, kita berharap dapat terus rukun dan guyup. Tadi pesan dari Ustadz Adi Hidayat mengatakan sebelum kita berbuat baik kemana-mana, mulailah dulu dari rumah kita. Kita harus solid, kita harus kompak, karena satu tujuan kita, Demokrat bisa kembali kuat dan bisa berperan lebih baik lagi. Tahun ini juga adalah tahun konsolidasi. Tahun lalu kita sudah menjalankan kongres, terima kasih sekali lagi atas kehormatan dan juga harapan untuk saya bisa memimpin, dan tahun ini kita lanjutkan dengan konsolidasi di tingkat daerah, di tingkat provinsi, juga pada akhirnya di tingkat kabupaten kota. Ini rumah kita sendiri. Jangan kemudian menghadirkan suasana yang kurang baik. Dan saya yakin dengan tujuan besar tadi, dengan apa yang sudah kita lewati 10 tahun terakhir kemarin, kita hanya ingin maju dan naik kelas. Dan itu semua membutuhkan soliditas dan kekompakan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita buktikan ini dengan kerja keras, dengan kerja yang benar-benar menyentuh rakyat, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang semakin baik ke depan. Bapak Ibu sekalian, akhirnya semoga melalui doa-doa kita di bulan suci yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melembutkan hati para pemimpin dunia,
meredakan konflik dan menggantikan permusuhan dengan persaudaraan. Selalu ada peluang baru dari sebuah krisis, dari sebuah permasalahan yang serius. Dan semoga Ramadan kembali menjadi bulan yang membuka pintu untuk saling memaafkan, bukan pintu untuk saling menghancurkan. Dan semoga bulan ini kembali menghadirkan harapan, bukan lagi kecemasan dan ketakutan. Mari kita terus damai, bersatu, maju bersama untuk Indonesia, untuk dunia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua AHY untuk sambutannya yang membakar semangat kita semua para kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia.